Shalom bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurita Sihombing, Grup E semester 6, Prodi Pendidikan Agama Kristen di IAKN Tarutung. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menayangkan video praktek mengajar saya yang dibawakan oleh dosen pengampu Dr. Hasudungan Simatupang MPD dengan mata kuliah Micro Teaching. Selamat menyaksikan dan menonton. Terima kasih. Shalom dan selamat pagi adik-adik. Sebelum kita melakukan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita melakukan ibadah yang dipimpin oleh saya. Kita bernyanyi dan berdoa saja. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan diam. Kita nyanyikan bersama. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan tak lenyap, sumber suka yang abadi, bersinarmu menyerap. Kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kepada kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat dan anugerah Tuhan yang masih kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan melakukan proses pengajaran kami, kiranya apa yang saya sampaikan Tuhan bisa berguna bagi anak didik kami. Berkati kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar tentang gereja yang bersaksi di dalam dunia. Atau siapa yang ingat pembelajaran minggu lalu? Baik adik-adik, pelajaran kita minggu lalu adalah gereja yang hidup di dunia. Siapa yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? Nah, Ibu mau bertanya, pembelajaran kita minggu lalu itu apa? Baik, pembelajaran kita minggu lalu terdiri dari tiga faktor, yaitu gereja yang memberitakan, tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Silahkan dulu dibuka Alkitabnya, kita sejenak mengulang pembelajaran minggu lalu. Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Di sana dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan 11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Nah, di sini Petrus sebagai orang yang memberitakan Injil kepada seluruh umat manusia di Yerusalem. Nah, yang kedua itu adalah gereja yang bersekutu, tertulis di dalam 1 Korintus 2 ayat 20 sampai 34. Nanti dibaca di rumah masing-masing ya adik-adik. Nah, yang ketiga adalah gereja yang tidak membeda-bedakan. Ini adalah kita sebagai umat Kristen, kita tidak boleh membeda-bedakan gereja. Misalkan kita menganut gereja yang Lutheran, sedangkan orang menganut gereja yang Calvinis atau yang sebagainya. Di sini dituliskan dalam Galatia 3 ayat 28. Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah
Kristen. Nah, sekarang kita akan belajar tentang gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Sebelum kita belajar pada materi kita ini, siapa di sini yang tidak tahu arti gereja? Baik, saya sendiri akan mengatakannya. Gereja adalah suatu kelompok yang dipanggil keluar. Nah, di dalam ini tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 13. Kita buka secara bersama. 1 Korintus 12 ayat 13. Dikatakan di sana, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik Buddha maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah, di sini di dalam 1 Korintus 12 ayat 13 ini, kita dipanggil, gereja itu adalah menurut diri kita sendiri. Kita dipanggil dari kegelapan menuju terang. Kita misalkan melakukan hal yang tidak baik, kita akan berubah ke arah yang lebih baik. Nah, pengertian dari 1 Korintus 12 ayat 13 ini, gereja itu adalah menurut pekerjaan roh di dalam diri kita sendiri. Nah, yang kedua adalah pengertian bersaksi. Nah, di sini pengertian bersaksi adalah memberi kesaksian, informasi, berita, kabar baik tentang Injil Yesus Kristus kepada orang lain. Mungkin bagi kita, mungkin di dalam kita sekarang ini kita pernah bersaksi kepada teman kita atau kepada orang lain, atau mungkin teman sebagai teman bicara kita. Misalkan kita berbicara tentang kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Misalkan saat kita sakit, kita diberi kesembuhan, dan saat kita mempunyai masalah yang kuat, masalah yang besar, kita diberi jalan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, untuk adik-adik sekalian, berikut adalah video tentang bersaksi. Silahkan disimak dan diberikan tanggapannya masing-masing. يلا القطر وسع. يلا يا ابني القطر هيمشي.
melayani merupakan anugerah. Nah, kalau dalam melayani ini kita dimisahkan pada pembentukan kasih. Nah, misalkan kita saling menolong, saling menghormati dan tidak memiliki iri hati. Nah, melayani ini juga termasuk anugerah yang tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 11. Kita buka bersama. 1 Petrus 4 ayat 11. Firman Tuhan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, di sini dalam hal melayani ini kita diibaratkan dalam melayani, misalkan kita melayani gereja, kita juga melayani masyarakat dalam bentuk saling menolong atau gotong royong atau memberikan ada panti asuhan sumbangan seperti itu. Nah, dari gereja yang bersaksi dan melayani di dunia, dalam hal yang ketiga tadi kita sudah mengetahui bahwa pengertian gereja bersaksi dan melayani. Nah, kita masuk pada 3 jenis bagaimana gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Yang pertama itu adalah gereja yang memuridkan. Nah, di sini siapa yang tahu tentang gereja yang memuridkan? Tentu kita belum tahu karena ini baru kita pelajari seperti itu. Sebelum Yesus meninggalkan alam dunia dan kembali ke surga, Ia memberikan amanat penting. Apakah amanat penting itu? Kita buka Alkitab kita dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Saya sendiri yang membacakannya. Inilah firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, di sini kita pasti mengerti bahwa gereja yang memuridkan itu adalah kita sendiri yang memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang, kepada orang yang belum mengenal nama Yesus Kristus. Kita mengajak mereka untuk lebih dekat kepada Yesus Kristus. Nah, salah satu yang dilakukan oleh orang-orang Kristen untuk menunjukkan bahwa mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus dengan cara menyatakan kasih mereka kepada siapapun juga. Misalkan kita mengasihi kawan kita pasti akan selalu berbuat baik kepada dia. Misalkan kita tidak mungkin mengasihi seseorang dengan menjerumuskan dia ke arah yang tidak baik. Nah, di sini kita banyak belajar bahwa kita sebagai Kristen atau kita sebagai remaja, kita harus memberikan contoh yang baik yang bisa membanggakan orang tua dan bisa memperlihatkan bagaimana Yesus Kristus yang sebenarnya. Baik, yang kedua adalah gereja yang melayani. Nah, di sini tadi di atas kita sudah menyimpulkan bahwa melayani adalah salah satu ungkapan kasih kita kepada Allah. Melayani juga merupakan adalah anugerah dari Allah. Nah, di sini sejak awal pertama kali gereja dibentuk, orang-orang Kristen perdana telah memahami betapa pentingnya tugas pelayanan gereja. Nah, ada 7 orang yang menjadi pelayan diaken yang pertama kali setelah gereja berdiri, yaitu siapa yang tahu di sini? Mungkin kita semua belum tahu. Nah, yang menjadi 7 orang yang diangkat sebagai diaken itu yang pertama adalah Stefanus, yang kedua adalah Filipus, yang ketiga adalah Prokarus, yang keempat adalah Nikanor,
yang kelima adalah Timor, yang keenam adalah Permades, yang ketujuh adalah Nikolaus. Semua ini bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 6. Kita baca bersama Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 6. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungguh-sungguh di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda memberikan kebaikan dalam pelayanan sehari-hari. Sehubungan dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid, berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk pelayanan gereja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari saudaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokarus, Nikanor, Timon, Permanas, dan Nikolaus sebagai penganut orang agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan pada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Nah, dari ketujuh orang-orang yang sebagai diaken yang bertambah dalam pelayanan gereja, ada di antara mereka adalah merupakan hamba Tuhan. Nah, di sini dalam Matius, kita menyimak dulu Matius 25 ayat 40. Kita buka lagi Matius 25 ayat 40. Matius 25 ayat 40. Firman Tuhan, "Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk segala sesuatu yang untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku." Nah, di sini kita diajarkan untuk selalu mengasihi, karena tadi kan di sini dijelaskan bahwa gereja yang melayani itu adalah kasih. Nah, dalam ayat Matius 25 ayat 4 ini, kita diibaratkan tidak membeda-bedakan orang, tidak membuat orang merasa minder dekat dengan kita. Kita harus menerima kekurangan dan kelebihan seseorang itu, supaya kita bisa hidup di dalam damai dan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan dalam ayat Matius 25 ayat 40 ini, Tuhan menyatakan, maksud Tuhan di sini adalah menyatakan kita harus peduli kepada orang-orang terselisih, kepada orang-orang yang teraniaya. Kita harus peduli kepada orang-orang yang mungkin mempunyai masalah besar atau cobaan hidup yang berat. Kita harus memberikan kepedulian kita terhadap mereka. Misalkan mereka mengalami cobaan dalam korban banjir, dan mereka mengalami suatu musibah dalam keluarga, kita harus memberikan kepedulian kita. Kita harus selalu memberikan mereka motivasi. Walaupun kita tidak bisa memberikan dalam hal materi, kita bisa memberikan dalam hal kata-kata atau motivasi tersendiri. Baiklah, yang ketiga adalah gereja yang bersaksi. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui arti bersaksi dalam memberikan informasi seputar Yesus Kristus. Nah, di sini dalam bahasa Yunani, kesaksian diterjemahkan menjadi marturia. Dari kata ini kemudian dikenal sebagai martir atau syuhada, atau yang diartikan sebagai orang yang mati syahid, meninggal karena imannya. Nah, dalam ini kita perlu mengenal bahwasanya ada tokoh Alkitab yang berkata martir, yaitu dalam kisah kematian Stefanus sebagai martir. Nah, kita baca dari Kisah Para Rasul 6 ayat 9 sampai ke 7. Di situ dikatakan, Kisah Para Rasul 6 ayat 9 ayat 7 sampai dengan ayat 9 sampai dengan
ayat 7 sampai ayat 9. Firman Allah, semakin besar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar yang menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat yang orang libertine. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Nah, di dalam sejarah Stefanus yang mati-mati ini, kita mungkin mengetahui apa sih alasan Stefanus dibunuh seperti itu. Nah, alasan Stefanus mati-mati adalah orang-orang Helenis menjadi Kristen tanpa harus menjadi orang Yahudi. Hal inilah yang dianggap sebagai hujatan terhadap Musa dan Allah. Ajaran Stefanus dianggap telah melecehkan ajaran Taurat yang selama ini menduduki tempat yang utama dalam kehidupan seorang Yahudi. Kita baca dari Kisah Para Rasul 6 ayat 12. Di sini dikatakan juga, dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Nah, di sini orang-orang yang bukan Yahudi membawa Stefanus ke pengadilan keagamaan untuk memberikan penjelasan. Nah, di situ dia dihakimi oleh keagamaan tersebut. Nah, dari kisah Stefanus itu kita bisa mengambil suatu apa sih yang dimaksud dengan gereja yang bersaksi. Nah, Stefanus itu bersaksi dalam hidupnya bahwa dia ada mati karena imannya, mati karena mengabarkan Injil Tuhan, mati karena Injil Tuhan yang dikabarkannya disalahpahami oleh orang yang mendengarkannya, mati karena imannya yang sebenarnya. Nah, yang keempat adalah pelayanan sosial gereja. Nah, apa sih pelayanan sosial gereja dan seperti apa contoh pelayanan sosial gereja yang kita ketahui? Nah, yang pertama adalah memberi bantuan kepada korban gempa. Misalkan ada desa yang sedang dilanda banjir atau yang sedang dilanda bencana, misalnya kebakaran dan gempa bumi, longsor dan sebagainya. Mungkin kita sebagai gereja kita bisa membantu mereka. Kita bisa menyalurkan apapun yang kita miliki kepada mereka dengan memberikan mereka kepedulian. Nah, yang kedua adalah ikut bakti sosial. Nah, di dalam kehidupan bermasyarakat, kita sebagai gereja kita harus menjaga lingkungan kita. Mungkin ada pepatah mengatakan kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, kita mungkin bisa menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Misalkan kita melakukan gotong royong di dalam desa itu, dalam masyarakat itu, kita bisa saling bekerja sama dalam membersihkan lingkungan masyarakat tersebut. Nah, dalam hal ini kita diajarkan untuk selalu bekerja sama dan bergotong royong dalam mencapai suatu kedamaian sejahtera. Nah, yang ketiga itu adalah desa binaan. Desa binaan ini dimaksudkan dengan kegiatan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat tertentu yang dirasa masih terbelakang dan kurang berkembang. Nah, maksudnya di sini desa binaan adalah mungkin di dalam suatu daerah itu ada desa yang tidak bisa dijangkau oleh listrik dan tidak ada jaringan, atau mungkin masih jauh dengan perkampungan atau masih jauh dengan perkotaan. Mungkin mereka terhambat dalam mengembangkan dan dalam menjaga kelestarian. Mungkin kita bisa datang ke sana dan bisa melakukan binaan, bahwasanya kita harus selalu bekerja sama, kita harus selalu hidup dalam Yesus Kristus. Mungkin itu adalah salah satu pelayanan sosial gereja. Dan yang keempat adalah penyuluhan. Penyuluhan itu adalah salah satu pelayanan yang masuk dalam jenis diakoni. Bagaimana sih penyuluhan sebenarnya?
Ya, penyuluhan itu maksudnya adalah kita pergi ke suatu lembaga sekolah atau kepada suatu organisasi. Kita di sana memberikan informasi penyuluhan yang baik. Misalkan kita mengkabarkan Injil Tuhan melalui suatu organisasi gereja atau melalui suatu penyuluhan kepada masyarakat, bagaimana menghindarkan diri kita dari hal-hal yang tidak baik, misalkan dari obat-obatan terlarang atau dari virus yang sedang terjadi saat ini, yaitu virus corona. Kita bisa memberikan penyuluhan yang baik, bagaimana mencegahnya, bagaimana bisa menghindarinya, atau bagaimana cara mengatasinya. Nah, yang kelima adalah pembangunan sekolah. Mungkin gereja kita pernah memberikan sumbangan kepada sekolah, misalkan sumbangan kepada asuhan. Pembangunan sekolah ini juga banyak sih yang kita dengarkan bahwasanya ada SMA HKBP, ada ini, ada Islam atau dan sebagainya. Nah, dalam lembaga tersebut mungkin ada yang menjadi sampulnya itu adalah gereja, peran gereja dalam membangun lembaga pendidikan tersebut. Nah, yang keenam adalah mengajar. Sasarannya bisa dalam mengajar ini kita dihadapkan pada bagaimana kita sebagai seorang yang menjadi mengajarkan yang baik kepada orang lain. Misalkan seperti ini, kita berjalan, kita melihat anak kecil yang sedang mempunyai kesusahan dalam misalkan mengemis, apakah yang kamu lakukan? Seperti itu. Nah, kita mengajari dia bahwasanya kita bisa melakukan pekerjaan yang lebih kecil, misalkan memulung daripada mengemis. Seperti itu, bisa supaya anak tersebut, kita memberikan motivasi supaya anak tersebut bisa bangkit dari keterpurukannya itu. Nah, yang menjadi sasaran pengajaran ini adalah bisa anak jalanan seperti yang saya bilang tadi, anak-anak di panti asuhan. Nah, anak-anak di panti asuhan ini mungkin sangat membutuhkan pengajaran. Kenapa? Di sana mereka sumber berkecukupan, karena di situ mereka karena adalah anak yatim piatu, kita harus saling memberikan mereka motivasi juga, berikan mereka dorongan bahwasanya tanpa orang tua pun bisa mereka hidup karena ada Yesus Kristus. Nah, yang selanjutnya adalah atau anak-anak di daerah tertentu yang kurang mencapai pendidikannya. Nah, yang seperti tadi desa binaan, mungkin di sana pendidikan kurang bagi mereka, kurang dalam segi pendidikan, dalam segi perkembangan, atau mungkin kita pergi ke sana untuk menghasilkan bagaimana yang sesungguhnya itu Tuhan Yesus itu. Dan mungkin mereka jauh dari mungkin mereka jauh dari kepercayaan kepada Yesus Kristus. Kita bisa melakukan misalnya penyuluhan binaan atau desa binaan atau berbagai pengajaran juga kita bisa lakukan di sana. Karena menurut ini kita bisa mengembangkan motivasi mereka, kita mengembangkan minat belajar mereka untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Nah, selanjutnya adalah pandangan Allah Alkitab tentang misi dan pelayanan sosial. Pandangan Alkitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru menegaskan tentang misi. Ada 3 prinsip dasar yang memperlihatkan bahwa Allah justru melakukan itu, yakni dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat." Nah, ada lagi tulis dalam Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. Firman Tuhan, "Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku
kerajaan imam, dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Nah, yang selanjutnya adalah Mazmur 67. Bisa kita bacakan di rumah kita masing-masing. Oke, saya lanjut. Ketiga perikop ini begitu penting bagi pemahaman kita mengenai mandat misionaris yang dirancang Allah untuk seluruh bangsa Israel, sehingga tidak mungkin memahami PL dengan tepat tanpa memiliki ketiga perikop ini dalam konteks misi. Dalam rencana dan maksud Allah, Israel selalu bertanggung jawab untuk menyampaikan kabar tentang kasih karunia Allah kepada bangsa-bangsa lain. Israel dimaksudkan sebagai bangsa yang menyampaikan firman. Secara singkat, pesan perikop ini adalah panggilan Allah kepada kita untuk yang pertama, menyatakan rencananya untuk memberikan bangsa-bangsa dalam Kejadian 12 ayat 3. Yang kedua, berpartisipasi dalam keimanannya sebagai perantara berkat itu tertulis dalam Keluaran 19 ayat 4 sampai ayat 10. Dan yang ketiga adalah membuktikan maksudnya untuk memberkati semua bangsa. Mazmur 67. Nah, Allah menentukan 3 pelayanan untuk keturunan Abraham, tertulis dalam Keluaran 19 ayat 5 sampai 6, yaitu pertama, mereka akan menjadi harta kesayangan Allah. Nah, di sini yang dimaksud menjadi harta kesayangan Allah itu adalah kita sebagai orang yang berharga di mata Allah, orang yang bisa menerima berkat yang besar dari Allah. Nah, atau umat kesayanganku, atau di sini dituliskan my peculiar people, kata tua Inggris atau berasal dari kata Latin yang berarti barang berharga atau barang bergerak yang berbeda dari barang tak bergerak berkaitan dengan tanah. Penekanan di sini ialah pada keyakinan bahwa kabar itu dapat bergerak dan bahwa Allah memberi harga yang tinggi bagi manusia. Ini persis seperti yang dikatakan oleh Maliaki 3 ayat 17 mengenai kita milik kesayanganku. Kedua, perang lain yang dilakukan Israel ialah menjadi raja dan imam atas nama Allah. Ketiga, Israel mempunyai fungsi yaitu bangsa yang kudus. Menjadi kudus berarti sepenuhnya milik Tuhan. Secara khusus, mayoritas orang rumahan yang terletak pada penginjilan dan langkah selanjutnya adalah pemuritan. Baptisan dan pengajaran, bagaimanapun menurut struktur kalimat Yunani di ayat 19-20, inti amanat Allah justru terletak pada pemuritan. Hal ini didasarkan pada mood imperatif untuk kata kerja jadilah muridku yang diikuti oleh 3 partisipel atau kalimat yaitu pergi, baptislah, dan ajarlah. Penggunaan muridkanlah di sini menekankan penginjilan dalam konteks mempelajari ajaran Yesus, dan Yesus juga memerintahkan pada pengikutnya. Jadikanlah semua bangsa umatku. Pengarang mengubah kata benda materialitas menjadi kata kerja. Dasar teologis ulangan di balik pelayanan sosial ialah pribadi perbuatan Allah. Dia Maha Kasih, Maha Kuasa, Maha Baik, dan Maha Adil. Sifat-sifat inilah yang menjadi tolak ukur bagi tindakan umatnya. Teladan Allah menolong mereka melibatkan diri dalam pelayanan sosial, tertulis dalam Efesus 1 ayat 11, Yohanes 4 ayat 8, Matius 5 ayat 45, Mika 6 ayat 8. Nah, adik-adik, dalam tugas dan dalam bersaksi dan menjadi pelayan gereja, kita harus mengetahui tugas dan panggilan gereja. Ada 3 tugas dan panggilan gereja, yaitu koinonia yang dimaksud itu persekutuan. Yang kedua, marturia atau kesaksian. Yang ketiga adalah diakonia atau pelayanan. Kita bahas yang pertama adalah
partisipasi intim. Kata ini sering digunakan dalam Perjanjian Baru dari Alkitab untuk menggambarkan hubungan dalam gereja Kristen perdana serta tindakan memecahkan roh dalam cara ditentukan Kristen selama perjamuan Paskah. Tertulis dalam Yohanes 6 ayat 48 sampai 69, Matius 26 ayat 26 sampai 28. Nah, akibatnya kata tersebut digunakan dalam gereja Kristen untuk berpartisipasi seperti kata Paulus dalam persekutuan. Dengan cara itu mengidentifikasi keadaan ideal persekutuan dan masyarakat yang harus ada komuni atau persekutuan. Penggunaan pertama dari koinonia dalam Perjanjian Baru Yunani ditemukan juga dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47, di mana kita membaca deskripsi mencolok dan kehidupan bersama-sama oleh orang-orang Kristen awal di Yerusalem. Yang kedua adalah marturia, yang dimana saudara bersaksi. Marturia dari bahasa Yunani adalah marturia, adalah salah satu istilah yang dipakai gereja dalam melakukan aktivitas imannya. Sebagai tugas panggilan gereja yaitu dalam hal kesaksian iman yang dimaksud adalah pemberian Injil sebagai berita keselamatan bagi manusia. Marturia biasanya dibandingkan dengan tugas gereja yang lain, yaitu koinonia yang berarti persekutuan dan diakonia atau pelayanan. Nah, kata marturia sendiri sangat dekat dengan kata martir dalam bahasa Arab syahid, yaitu orang-orang yang mati karena pemberitaan Injil pada zaman sesudah Yesus Kristus. Memang banyak orang Kristen perdana yang harus mengalami penganiayaan karena kepercayaan. Nah, ibadah koinonia yang berpusat atas dasar baptisan, firman Tuhan perjamuan kudus bukan bertujuan hanya untuk persekutuan itu secara eksklusif, tetapi harus melakukan komitmen untuk memberitakan dan menyaksikan berita keselamatan kepada semua makhluk. Pemberitaan dan kesaksian itu harus dilakukan oleh orang percaya, baik secara individu maupun secara persekutuan. Nah, yang ketiga adalah diakonia atau melayani. Pemberitaan dan kesaksian itu tidaklah selalu dilaksanakan dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan atau pelayanan diakonia. Perlu kita ingat, ada kalanya suatu perbuatan lebih nyaring gaungnya daripada perkataan. Dengan tindakan, maka Injil juga dapat diberitakan dan didengar oleh orang-orang banyak. Barangkali di suatu konteks tertentu gereja sulit melakukan pemberitaan firman Tuhan, khotbah karena peraturan negara terkait dengan tujuan membungkam gereja akibat berita keselamatan itu. Ada pun bentuk-bentuk diakonia. Yang pertama adalah diakonia karitatif. Ada beberapa pendapat yang menyatakan diakonia karitatif adalah bentuk diakonia tradisional. Kariti atau adalah tindakan belas kasihan. Tindakan yang merefleksikan belas kasihan Allah kepada manusia. Banyak gereja berdasarkan Matius 25 ayat 31 sampai 46 sebagai bentuk diakonia karitatif. Diakonia karitatif hanya melihat kondisi yang terjadi saat ini. Banyak hanya melihat penderitaan, kemiskinan, bencana ataupun bentuk-bentuk lainnya tanpa mencari lebih jauh apa yang menjadi penyebab terjadinya penderitaan tersebut. Konkretnya, contoh bentuk diakonia karitatif adalah memberikan sembako pada korban-korban bencana alam, memberikan santunan kepada fakir miskin, memberikan bantuan kepada panti asuhan. Jika dengan diakonia karitatif adalah program BLT. Diakonia bentuk ini diistilahkan dengan memberi ikan. Nah, yang kedua, diakonia reformatif. Ada perkembangan
Pemikiran yang terjadi pada diakonia reformatif ini dinamakan ketika jemaat kelaparan tidak lagi hanya memberikan roti atau ikan, namun memberikan kain yang mendidik masyarakat untuk berusaha menghidupinya, atau dengan kata lain memberikan pengetahuan, keterampilan agar mampu keluar dari kemiskinan dan permasalahan yang dihadapi. Persoalan lain muncul ketika lahan untuk bercocok tanam sudah tidak ada lagi dan kolam untuk memancing tidak ada lagi, maka tetaplah kemiskinan tidak teratasi. Pelayanan diakonia ini lebih menekankan pada aspek pembangunan. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan community development. Nah, yang ketiga adalah diakonia transformatif. Diakonia transformatif soalnya dipelopori oleh gereja di Amerika Latin untuk menjawab kemiskinan yang sangat parah pada waktu itu. Diakonia transformatif merupakan bentuk kepedulian gereja yang terlihat langsung dalam persoalan-persoalan sosial kemanusiaan. Diakonia seharusnya tidak hanya memberikan belas kasihan kepada korban-korban kemiskinan dengan cara memberi bantuan, sebab jika hanya dengan cara itu besok mereka akan datang lagi dan akhirnya terciptalah mental-mental ketergantungan. Nah, gereja diharapkan hadir memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat umum di pedesaan maupun cara bercocok tanam yang baik, bertani dengan kembali ke alam, tidak lagi menggunakan pupuk kimia yang juga mampu membantu pemasaran produk hasil pertanian sampai kepada konsumen sehingga sampai kepada hasil akhir yang diharapkan dengan membantu dari awal pendidikan. Nah, gereja diharapkan tidak hanya mampu berbuat kepada mereka yang telah mengenal Kristus, tetapi juga kepada mereka masyarakat luas dalam bentuk-bentuk diakonia yang harus transformatif, memberikan pemahaman akan kesetaraan gender. Generasi mampu harus hadir dalam penegakan masalah. Gereja mampu memberikan solusi tentang penegakan masalah ketika mampu memberikan penanggulangan illegal logik. Gereja memberikan pembelaan kepada masyarakat lemah. Hal ini dapat dilakukan gereja dengan membentuk suatu lembaga yang khusus mengurus masalah-masalah kemanusiaan. Ketika model diakonia tersebut merupakan gereja untuk segera dapat melakukan tugas dan panggilannya sebagai gereja yang akan mewujudkan tanda-tanda kerjaan Allah dalam proses pembebasan dan bagi pelayanan yang holistik, komprehensif, dan memberdayakan. Baik adik-adik, kita juga harus mengetahui bagaimana pelayanan yang sebenarnya. Sedikitnya ada 4 prinsip dalam pelayanan gereja yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu pelayanan gereja berdasarkan pada pelayanan Kristus. Filipi 2 ayat 5. Pelayanan Kristus yang diwujudkan di sini adalah pelayanan sebagai anak, hamba, dan imam. Sebagai anak dalam persekutuan Roh, kita melakukan pelayanan kepada saudara-saudari seiman melalui pemeliharaan dan pembangunan sebagai iman dalam kerajaan iman. Kita melakukan pelayanan kepada kedua atau di luar atau dunia melalui penginjilan. Yang kedua, seluruh pelayanan gereja berasal dari pelayanan Kristus. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Dalam hal ini perlu dimengerti bahwa pelayanan gereja bukanlah milik kita sendiri, melainkan milik Kristus. Pelayanan gereja bersifat karismatis atau diberikan oleh Allah dan bukan karena kebaikan kita. Di dalam pelayanan itu tidak ada yang lebih mulia antara satu dan yang lain, tetapi semua pekerjaan merupakan satu pelayanan. Ketiga, semua anggota gereja adalah pelayanan Tuhan. Suatu imamat yang rajani, tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Keempat, setiap anggota gereja bertanggung jawab untuk mengerjakan pelayanan Kristus berdasarkan karunia rohani masing-masing. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 26. Pelayanan
gereja umumnya terdiri atas pelayanan umum dan khusus. Seperti telah dijelaskan, semua anggota gereja yang bukan pendeta atau penetua atau diaken dapat disebut sebagai pelayan umum. Pelayan khusus adalah anggota-anggota gereja yang dikhususkan oleh Allah untuk melayani dalam suatu pelayan khusus. Namun pelayan gereja yang dimaksudkan di sini adalah pelayan-pelayan khusus. Dalam Perjanjian Baru ada sedikitnya 6 jabatan pelayan gereja yang disebut. Yang pertama itu adalah gembala atau kolmen, adalah pelayan yang diberi karunia khusus untuk menggembalakan jemaat, tertulis dalam 1 Timotius 1 ayat 13 ayat 3, Titus 1 ayat 5. Pada masa kini, seorang gembala biasanya disebut juga sebagai gembala sidang atau pendeta. Yang kedua, rasul atau utusan Injil atau yang disebut juga apostolos adalah pelayan yang diutus untuk membuka pekerjaan Tuhan di daerah baru. Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Yang ketiga, nabi atau pengkhotbah atau profetes adalah pelayan yang menerima karunia Allah untuk bernubuat dengan tujuan membangun, menasihati dan menghibur. Tertulis dalam 1 Korintus 14 ayat 3 sampai 5 dan 1 Korintus 20 dan ayat 29 sampai 33. Yang keempat adalah penginjilan atau evangelis atau bisa disebut evangelistis, adalah pelayan yang memberitakan Injil terus-menerus di mana saja, kapan saja dan kepada siapa saja. Tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat 5. Yang kelima adalah pengajar atau guru Injil atau guru Alkitab atau bisa disebut dengan didaskolos, adalah pelayan yang dikaruniakan Allah untuk mengajarkan Alkitab. Kisah para Rasul 18 ayat 24. Yang keenam adalah diaken atau diakonos, adalah pelayan yang dikerahkan khusus untuk melayani kebutuhan sosial di gereja. Tertulis dalam Kisah para Rasul 6 ayat 1 sampai 7, 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 13. Tuhan memilih dan memanggil kita untuk menjadi rekan sekerja bagi Dia. Dalam berbagai bidang mengkarunia pelayan Tuhan percaya pada masing-masing pribadi. Sudahkah kita mengerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh? Nah, adik-adik tahu nggak? Sudahkah kalian melakukan pelayanan yang diinginkan Tuhan, misalkan mengabarkan Injil atau memberikan perbuatan baik kepada sesama kita? Nah, untuk ini dari pelajaran ini kita harus mengubah cara pandang kita. Gereja adalah kekuatan yang tak terhentikan, yang berkuasa atas neraka. Gereja adalah komunitas kerajaan yang dinamis, yang dipilih Tuhan untuk mendirikan pemerintahannya di bumi. Gereja adalah rencana utama Tuhan untuk menyalurkan pemulihan holistik ke dunia. Tak ada rencana cadangan. Banyak gereja masa kini bergumul untuk menjadi seperti gereja mula-mula, yaitu eklesia, yang didirikan oleh Yesus Kristus. Demikian juga, banyak orang Kristen bergumul dalam menjalankan perintah Kristus untuk memuridkan. Namun, perintah memuridkan adalah misi inti gereja, satu-satunya strategi yang diberikan Kristus untuk membawa kerajaan Tuhan ke tengah dunia kita yang bobrok. Pemuridan dimulai di luar gereja, di masyarakat, tempat kerja, dan sekolah kita. Saat berjalan bersama menuju keserupaan dengan Kristus, kita mendapati bahwa kita bertumbuh dengan menolong orang lain bertumbuh. Jika kita hidup untuk orang lain dan menolong mereka bertumbuh menjadi serupa Kristus, kita juga diubah menjadi serupa dengan Dia. Amanat untuk memuridkan juga berlaku bagi generasi muda kita, yang sering tak dianggap sebagai bagian dari amanat agung. Meskipun banyak orang menganggap bahwa anak-anak tidak punya peranan dalam panggilan Kristus untuk memuridkan, penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dan generasi muda adalah kekuatan misi yang berkuasa dan efektif di bangsa-bangsa, demografis yang diremehkan di gereja, dan mereka sangat perlu diberdayakan. Tidak ada rencana B adalah panggilan bagi setiap anggota Eklesia Kristus yang berumur 11 tahun ke atas, agar tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tapi juga bagi sesama. Ini adalah panggilan untuk menjadi penjaga adikmu, dan untuk membawa kerajaan Tuhan kepada keluargamu, masyarakatmu, dan bangsamu melalui
pemuritan. Jadi kesimpulannya untuk pertemuan kali ini adik-adik, kita harus bisa menjadi telayan, kita harus bisa bersaksi, kita adalah gereja, kita adalah orang yang dipanggil keluar, dari kegelapan menuju terang. Nah, untuk itu kita harus selalu memberikan kasih kepada setiap orang, menyebarkan damai sejahtera, menghormati dan saling tolong menolong. Nah, untuk itu kita tutup pertemuan kita hari ini. Kita ibadah singkat lagi untuk menutup pertemuan kita ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10. Pujilah Tuhan Sang Raja. 1, 2, 3 ya. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembalikan mengucap syukur Tuhan atas kesehatan dan anugerah Tuhan yang masih kami rasakan hingga pada pertemuan kami kali ini. Tuhan, apa yang saya sampaikan kepada peserta didik saya Tuhan, kiranya itu bisa mereka gunakan dalam kehidupan mereka sehari-hari, bisa membuat mereka menjadi lebih baik lagi dan bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom. Baik, demikianlah hasil video praktik mengajar saya. Mohon di like dan subscribe dan serta di share, karena satu like dari Anda begitu berarti bagi saya. Terima kasih, salam sehat dari saya. Shalom.